Pada ngantuk capek Pak kayak. Nggak apa-apa lah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalatu wassalamu ala wabarakatuh. asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, Islam dan kesehatan ya, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian Zoom ini dalam rangka thalibul ilmi. Salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan beliau di yaumil akhirat nanti. Amin. Amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Ridwan, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu para jemaah yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, pada pagi hari ini kita membahas masalah kitab pilar-pilar pengokohan nafsiyah Islamiyah. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz Wazir kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita semua. Kita bisa kembali berkumpul dalam kajian subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, serta keluang waktu kepada kita. Selanjutnya, selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita, keluarga kita hingga yaumil akhir kelak, ketika harta, tahta, jabatan, uang tak lagi berguna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Al-Pakar sebagai pemandu acara pada pagi hari ini, ada Bapak Junaidi, ada Bapak Maroni yang insyaallah kita selalu istiqomah mengkaji Islam ini. Amin, ya. amin. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan juga kesempatan dan keistiqomahan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada bab ya, mendustakan. Jadi sebelum sampai mendustakan, At-Tabrani telah mengeluarkan dari Manbas Al-Zadi yang berkata, di ini halaman 160, aku Rasulullah di masa jahiliyah bersabda, wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, pasti kalian bahagia, ya. Sururun. Maka dari kaum Quraisy ada yang meludahi wajah Rasul, ada yang menaburkan tanah ke wajahnya, dan ada yang mencaci maki hingga tengah hari. Kemudian ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah membawa wadah yang cukup besar dipenuhi air dan beliau membasuh wajah dari kedua tangannya. Rasul bersabda, engkau jangan mengkhawatirkan bapakmu terbunuh dan dinakan. Manbas Az-Zabi berkata, siapa anak kecil itu? Orang-orang berkata, ialah Zainab, anak Rasulullah. Al-Asam berkata, dalam hadis ini terdapat Manbas bin Mudrik. Aku tidak mengenalinya, tapi perawi yang lain terpercaya. Ini tentang bagaimana Rasulullah menyampaikan Islam. Mendustakan. Al-Bukhari Muslim telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang berkata mendengar Rasul bersabda, lamma kadzabni Quraisyun qumtu fil hijri fajala wa fi riwayah fajalallahu li baitul maqdis fatafiftu ukhbiruhum an ayati wa ana unzuru ilaihi. Ketika orang-orang Quraisy mendustakanku tentang berita Isra wal Mi'raj, aku berdiri di Hijr Ismail ya. Hijr Ismail, mohon maaf ya, itu yang setengah lingkaran Ka'bah. Maka Allah menampakkan Baitul Maqdis. Dalam lain,
Maka Allah menampakkan Baitul Maqdis kepadaku. Maka aku mulai memberitahukan kepada mereka tentang tanda-tandanya sambil melihat. Ya. Ini ya kalau dibilang ya memang secara logika ya tidak bisa dijelaskan oleh akal ya. Bagaimana fajar Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang itu puluhan kilometer yang hanya dengan waktu singkat. Maka banyak orang yang mendustakan. Ada yang sudah berislam, beriman, ada yang kafir seperti itu. Al-Bukhari dari Abi Darda, Rasulullah, ia berkata, Nabi bersabda, Inna Allah ba'athani ilaikum fakultum kadzabta wa qala Abu Bakrin sodakta. Sungguhnya Allah telah mengutusku kepada kalian, tapi kalian berkata, dusta engkau Muhammad. Abu Bakar berkata, benar engkau Muhammad. Ini kan konsekuensi keimanan yang sangat luar biasa, walaupun nggak dijelaskan. Makanya orang yang mencintai kita, orang yang menyayangi kita, itu tidak perlu alasan sebenarnya. Tidak perlu argumen. Kenapa? Tak perlu argumen, pun dia sudah menyayangi kita. Tapi orang yang membenci kita, kalaupun kita jelaskan ya. Contoh misalnya ya, ini kasus tentang keturunan ya, atau dibilang juga dengan istilah nasab ya. Nasab bagaimana keturunan Rasulullah. Walaupun misalnya contohnya saja ya, Al-Balawi misalnya, ini yang pro kepada yang itu harus tidak sesuai, tidak bernasab dengan Rasulullah. Ya sudah, dengan argumennya tak perlu ya istilahnya gembar-gembor ke sana kemari, karena pun mereka ya itu orang-orang yang menyebarkan Islam di Indonesia ya. Sayyidina Hussein ya, keturunan-keturunan yang menyebarkan Islam di Indonesia ya, di wilayah timur, Hasan itu di daerah barat. Kenapa? Karena jasanya yang luar biasa kepada kaum muslimin ya. Jadi walaupun dengan argumen ya sudah ya. Jangan sampai itu memecah belah atau saling istilahnya itu menghakimi satu dengan yang lain ya. Jadi seperti itu sudah, kok ada dengan argumennya seperti itu sudah. Ya hentikan itu. Kenapa? Membuat perselisihan, membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Walaupun misalnya ada yang nyeleneh, yaitu ya oknum. Ya kita sebagai orang yang beriman, yang berakal, ya jadi harus paham mana itu ya. Habib itu kan orang-orang dibeli dari gelar berilmu, bukan karena dia mukanya mirip orang Arab ya, bisa bahasa Arab kita beri gelar Habib. Tapi memang orang yang berilmu, maka kan gelar keturunan Rasulullah kan Syarif dan Syarifah ya, Syarif dan Said. Nah itu tadi ya. Jadi seperti itu. Karena pun juga Maktab Alawi lah yang punya catatan. Sama seperti kalau kita bicara tentang hadis ini, ada istilahnya itu silsilahnya ya. Sedangkan yang lain misalnya contoh Aristoteles, Plato, perkataannya itu kan kita nggak tahu itu. Mohon maaf, misalnya cerita Tengkuban Perahu, cerita dongeng Danau Toba, itu kan nggak ada silsilahnya, nggak ada perawinya, nggak ada periwayatannya. Ya kita pun ya itu hanya cerita masyarakat, tapi kan mereka ada ya. Bagaimana silsilah keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah bagaimana kita mencintai zuriat Nabi ya, mencintai zuriat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kok dikatakan ya, contoh misalnya anak Nabi Nuh juga ya masuk neraka juga, anak Nabi tapi dia berdusta ya, mengingkari Nabi Nuh, disuruh naik nggak mau naik, dia ke perahu, nggak ayah saya mau di bukit itu kan seperti itu. Bagaimana istrinya Nabi Lut ya, itu malah menjadi provokator kaum liwat ya, kaum yang menyimpang seperti itu. Jadi telah diceritakan sebelumnya ketika menjelaskan uslub penyiksaan dengan melempar batu. Dan historik Al-Muhrabi bahwa Abu Lahab berkata tentang Rasulullah di pasar Jilmajas, kalian jangan mengikutinya karena ia adalah al-kazab. Ya, jadi karena dia adalah pendusta. Tapi gimana pula mau dikatakan pendusta ya? Jadi kalau misalnya beliau diberikan gelar Al-Amin, ya bukan karena kemauan beliau sendiri,
Tapi dasar karena masyarakat ya, yang melihat bahwa Rasulullah bisa dipercaya. Pedagang-pedagang lain mabuk-mabukan, pedagang-pedagang lain misalnya jamaah sekalian ya mengurangi timbangan, tapi Rasulullah berlaku adil. Rasulullah SAW ya beruswatun hasanah, perilaku yang baik seperti itu. Maka tidak mungkin kalau dikatakan al-kazab seperti itu. Selanjutnya adalah propaganda negatif dan perlawanan. Ya. Jadi Ahmad atau Bari dari Al-Saimi bahwa tokoh perawinya Sahih dari Ummu Salamah. Dalam hadis yang berkata ketika keduanya Abdullah bin Rabi'ah bin Amr al-Ahas keluar dari sisi An-Najasi. Jadi Najasi ini jamaah sekalian tempat di mana mereka ini masih memiliki agama Samawi ya. Nasrani. Jadi banyak penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin yang itu tidak punya kedudukan. Istilahnya orang-orang kecil ya. Mau mengadu kemana Rasulullah masih hanya menyampaikan tentang masalah akidah. Tidak bagaimana disuruh melawan. Soalnya kalau disuruh melawan ya bisa saja. Tapi Allah tidak menurunkan wahyu untuk melawan, untuk berperang dengan kafir Quraisy saat itu. Karena belum perintah dah hadis tentang itu. Maka Rasulullah ya sahabat-sahabatnya yang itu tidak punya kekuatan itu mereka hijrah ke Habsyi, ke Najasyi. Demi Allah, aku akan mendatangkan berita tentang mereka kaum Quraisy besok dengan perkara yang akan membinasakan mereka. Ummu Salamah berkata, Abdullah bin Rabi'ah orang yang paling kuat di antara kedua laki-laki di kalangan kami berkata kepada Ammar bin Al-As, janganlah kau lakukan itu karena mereka masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Meski mereka bertentangan dengan kita, Ammar berkata, demi Allah, aku akan beritahukan kepada An-Najasyi ya, bahwa mereka meyakini Isa ibnu Maryam adalah seorang hamba. Ummu Salamah berkata, besok pagi Ammar bin As berkata kepadanya, wahai Tuan Raja, mereka mengatakan perkara yang sangat besar tentang Isa ibnu Maryam. Maka kirimkanlah utusan kepada mereka. Tanyakanlah kepada mereka apa pendapat mereka tentang Isa. Ummu Salamah berkata kepada An-Najasyi mengirim surat untuk bertanya kepada mereka tentang Isa. Demi Allah, kami belum pernah ditimpa dengan masalah seperti itu sebelumnya. Maka orang-orang pun berkumpul, kemudian sebagian mereka berkata kepada yang lainnya, apa yang akan kalian katakan tentang Isa ibnu Maryam? Jika utusan An-Najasyi itu berkata kepada kalian, mereka berkata, kami akan berkata demi Allah, apa yang difirmankan Allah yang dibawa oleh Nabi, kami terdapat pada Isa sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Ya. Jadi ini dia mengatakan ya sama apa yang dikatakan kalian ya kami juga disampaikan Nabi Isa itu dengan sebagaimana keadaan sebenarnya. Muslim telah meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas bahwa jimat telah datang ke Mekah. Ia berasal dari Yanudah yang bisa meruqyah orang yang terserang angin. Ya. Jadi mendengar dari penduduk Mekah yang mengatakan bahwa itu adalah orang yang gila. Jadi Ibnu Hibban katakan bahwasanya di sini kami adalah ahli sikayah, kolam minuman di Ka'bah, Sodana, pemelihara Ka'bah, dan engkau adalah pemimpin penduduk Yasrib. Siapa yang lebih baik, kami atau orang yang hina ini, yang terpisah dari kaumnya, maksud Nabi Muhammad, ia menganggap diri lebih baik dari kami. Kemudian Ka'ab berkata, kalian lebih baik darinya, maka Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasul-Nya, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang benci kamu adalah orang yang terputus. Jadi ini jamaah sekalian karena anaknya Rasulullah yang laki-laki Qasim Ibrahim ya itu meninggal ya, maka Rasulullah SAW itu diberikan gelar abtar, terputus, tidak ada nasab. Karena salah satunya kalau misalnya kita lihat nabi-nabi terdahulu itu adanya anaknya laki-laki mengganti beliau sebagai nabi selanjutnya. Maka dikatakan Rasul Allah, sungguhnya orang yang benci kamu dialah orang yang terputus, seperti itu.
Alam taro ilal ladzina utun nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti was-sahuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahada minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang diberi bagian dari Alkitab, mereka kepada jibit dan tauhid, dan mengatakan kepada orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Ini tentang kaum Quraisy. Ya, selanjutnya apa? Mengalami hijrah. Ini karena kita masuk dengan bulan Muharram. Ya. Al-Hakim berikan dalam Al-Mustadrak berkata, hadis ini sahih, isnadnya tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Sepakati Azhabi dari Su'aib, ia berkata, Rasulullah sabda, Ara'aita dhara hijratikum sabakhatan baina dharana aratin fa imma an takuna hijrah au takuna yasrib. Aku telah diperlihatkan tempat hijrah kalian yang subur. Di antara Bali Haro, tempat itu bisa jadi Hajron atau Yasrib. Jadi sebenarnya Rasulullah SAW tidak berdiam diri sebenarnya beliau. Beliau juga ke kabilah dari golongan ibunya, ya. Di Taif malah dilempari. Bukan sambutan yang hangat sebagai sebuah keluarga. Bukan sambutan yang hangat sebagai sebuah sanak pemilih. Tapi mereka melempar Rasulullah, ya. Anak-anak, orang-orang gila, ya, melempar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika itu, ya, malaikat gunung yang ada di situ melihat Rasulullah, ya, mengatakan, apakah kita binasakan aja ini ya Rasulullah, kita timpakan gunung, ya. Kalau misalnya di Indonesia itu ada, ya, sebuah tempat di mana gunung itu pindah karena kemaksiatan yang melampaui batas. Maka kata Rasulullah, jangan. Ya, jangan. Kenapa? Karena dari keturunan mereka akan nanti menjadi orang-orang yang memperjuangkan Islam. Ya. Inilah bagaimana pribadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan malah mengedepankan egonya, ya, nafsunya. Maka wala yantiqu anil hawa in huwa wahyuha. Jadi dia adalah wahyu. Apa yang dapat Rasulullah wahyu. Jadi yang beliau, ya, tidak melakukan hal itu. Ya. Jadi seperti itu. Su'aib berkata, Rasulullah keluar menuju Madinah bersama Abu Bakar. Aku bermaksud keluar bersamanya, tapi dihalangi dua pemuda Quraisy. Maka aku pun menjadikan malamku itu dengan terus-menerus berdiri. Tidak duduk. Mereka berkata, Allah telah menghalangi kalian darinya dengan kekuasaannya, dan aku pun tidak mengeluh. Kemudian mereka berdiri dan menyuruh beberapa orang agar mengikutiku untuk mengembalikanku. Setelah aku berjalan, aku satu barit. Kemudian aku berkata kepada mereka, apakah kalian mau ku beri beberapa keping emas? Tapi kalian harus membebaskan jalanku dan tidak mengkhianatiku. Kemudian aku mengikuti mereka kembali ke Mekah. Aku berkata kepada mereka, galilah di bawah tiang pintu, karena di bawahnya terdapat beberapa keping emas. Kemudian pergilah menemui si Fulana. Ambillah 2 buah perhiasan. Kemudian aku keluar dari Mekah hingga aku datang menemui Rasulullah sebelum pindah dari Kuba. Ketika melihatku, beliau bersabda, wahai Abu Yahya, sungguh beruntunglah jual belimu. Beliau menyebutkan 3 kali. Aku berkata, ya Rasulullah, tidak ada yang mendahuluiku menujumu seorang pun, dan tidak ada yang memberitahukan kepadamu kecuali Jibril. Ya. Ini bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ya, sebagai orang yang membenarkan perkataan Rasul tentang Isra wal Mi'raj, walaupun belum ada, ya, argumen yang diberikan oleh Rasulullah, tapi beliau mempercayai bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ya, menjadi teman perjalanan baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Quraisy sangat bersungguh-sungguh menghalangi Rasulullah untuk berhijrah. Sedemikian hingga mereka mengumumkan hadiah bagi orang yang dapat membunuh Nabi
sahabatnya atau menahan keduanya. Bukhari telah meriwayatkan dari Al-Bara Abu Bakar yang berkata, kemudian kami pun berangkat dan orang mencari kami. Al-Bukhari juga meriwayatkan dari hadis Suraqah bin Jusam. Ia berkata, utusan kafir Quraisy datang kepadaku, mereka akan berikan tebusan kepada orang yang bisa membunuh menahan Rasulullah. Dan Abu Bakar, kemudian aku berkata kepada Rasulullah, sungguhnya kaummu telah menjadikan tebusan untuk membunuh atau menahanmu. Rasul bersabda, diamlah di tempatmu, jangan engkau biarkan seorang pun mengikutiku. Berkata para hadis, di pagi hari bersungguh-sungguh untuk membunuh Rasul, tapi di sore hari menjadi pembela Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jamaah sekalian, inilah bagaimana kafir Quraisy ini tidak henti-hentinya ya menjadikan Rasulullah sebagai target operandi. Apalagi ya bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal ya, itu para pembenci Rasul. Abu Lahab itu sampai-sampai memberikan argumen yang sangat luar biasa. Tidak bisa menghentikan dakwah Rasul ya dengan argumen, nggak bisa, dengan caci maki nggak bisa, didiamkan kok makin banyak. Ya, laga argumen, berdebat, berjidal juga nggak mampu. Maka salah satu jalannya adalah dengan tangan besi, ya, yaitu bagaimana mengumpulkan para pemuda yang itu badannya atletis, ya, tegap, masing-masing diberikan pedang, ya, untuk membunuh baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika dibuka, yang adanya Ali bin Abi Thalib ya. Karena itu kenapa masih Ali bin Abi Thalib? Karena banyak amanah-amanah dari kaum Quraisy kepada Rasul ya. Jadi Rasulullah menjadi nabi, banyak dari kalangan Quraisy itu yang menitipkan barang kepada Rasul untuk dijaga ya. Amanah-amanah yang lain, jadi menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang di tempat itu. Maka mereka pun terkejut. Kalau bukan karena dasar keimanan ya, Ali bin Abi Thalib ini, mungkin dia nggak akan mau ya. Orang mau dibunuh, masa saya menggantikan ya. Secara akal lahiriah aja kita ya, dalam diri kita nih kan ada otak korteks ya, di mana kita itu pasti akan melawan ketika ada yang membahayakan kita. Apalagi ini baginda Rasul ya, melihat ini kalau saya menggantikan ya nyawa nih taruhannya ya. Kalau misalnya saya melawan ya, dibuka rupanya Ali bin Abi Thalib. Inilah yang terjadi jamaah sekalian. Jadi selanjutnya adalah ya berusaha membunuh, mengancam Nabi. Al-Bukhari beriwayatkan dari Urwah bin Jubair, ia berkata, Sa'altu Abdullah bin Amrin an asyaddi ma sana'al musyrikuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ra'aitu Uqbata bin Abi Mu'aitin ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fa wada'a bi rida'ahu fi unuqihi fa khanaqahu bihi khanqan syadidan faja'a Abu Bakrin hatta dafa'u anhu faqala ataqtuluna rajulan ayaqula rabbi Allahu wa qad ja'akum bil bayinati min rabbikum. Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang kekejian yang paling parah yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi. Abdullah bin Amr kata, aku pernah melihat Uqbah bin Abi Mutih datang menuju Nabi ketika beliau sedang sholat. Kemudian ia meletakkan selendangnya ke Rasulullah dan mencekiknya. Kemudian datanglah Abu Bakar hingga ia melingkari Rasulullah. Dari kekejian Uqbah, saya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang manusia mengatakan bahwasannya Tuhanku adalah Allah, padahal ia telah datang kepadamu dengan membawa penjelasan-penjelasan dari Tuhannya. Ya. Jadi inilah argumen ya, kalau dikatakan tentang Al-Quran ya, padahal mereka sendiri bangsa Arab, pasti mereka mengetahui
bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan perkataan Rasul, ya, bukan mengimpor dari kitab-kitab sebelumnya. Ya dalam artian mengimpor ini ada orang-orang non-muslim mengajarkan Rasul, tidak. Tapi membenarkan kitab terdahulu sebagai penyempurna. Maka inilah yang terjadi. Al-Bukhari telah mengeluarkan hadis pada bab Islamnya Umar bin Khattab dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, Bainama huwa fid dari khaifan idza ja'ul asibanu wa'ilin sahmiu Abu Amrin. Ketika Umar sedang berada di rumahnya, mereka takut, maka datanglah Al-Wasil bin Wa'il Al-Sahmi, yakni Abu Amr. Alaihi hullatu hibaratin wa qamisun makfufun biharirin. Wa huwa min Bani Sahmin. Yaitu Abu Amr, ia memakai perhiasan yang sangat bagus dan memakai gamis yang lapis sutra. Ia berasal dari Bani Sahmin. Wa hum khulafa'una fi jahiliyah. Faqala lahu ma baluk. Mereka adalah sekutu kami di masa jahiliyah. Kemudian dia berkata kepada Umar, apa za'ama kau muka annahum sayatuluni in aslamtu? Qala la sabila ilaika ba'da'an qalaha amintum. Apa yang terjadi padamu? Umar berkata, kaummu bermaksud membunuhku jika aku masuk Islam. Lalu Al-As bin Wa'il berkata, tidak ada jalan untuk membunuhmu setelah mengatakan aku beriman. Ya, kaum muslim tidak merasa cukup dengan hanya berkonspirasi untuk membunuh Nabi saja. Ibnu Hajar telah menentukan dalam Fathul Bari. Ia berkata, Ibnu Ishaq, Musa bin Uqbah yang lainnya, yakni para pengarang kitab Al-Maghazi, buku yang bahas tentang peperangan dilakukan Rasulullah, berkata, ketika Quraisy melihat para sahabat telah menempati satu negeri, di mana mereka mendapatkan keamanan dalamnya Habsah, mereka telah melihat bahwa Umar masuk Islam, serta Islam telah menyebar di seluruh kabilah, maka mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah. Dan rencana mereka itu sampai kepada Abu Talib, maka Abu Talib mengumpulkan Bani Hashim, Banu Abdul Muttalib, lalu mereka masukkan Rasulullah ke lembah persembunyian mereka dengan Rasulullah dan orang ingin membunuhnya. Ini ya, jadi Rasulullah ketika masih ada yang menjadikan penanggungnya, ya Abu Talib, mengelilingi Rasul. Maka kalau bilang Isra wal Mi'raj itu adalah untuk menghibur Rasul. Kenapa? Karena pamannya meninggal, istrinya meninggal, ya. Jadi kalau ada istri meninggal ini ya sedih, ya. Kenapa? Tempat curhatan, tempat untuk bertanya, ya bertukar pikiran tuh hilang. Makanya sedih Rasulullah. Tambah pamannya lagi sudah meninggal juga. Ya, maka inilah cara Allah untuk menghibur Rasul, ya. Menghibur Rasul, ya, memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya istrinya Rasulullah Khadijah tuh gak pernah sholat, dalam artian sholat 5 waktu. Kenapa? Perintah itu belum turun, ya. Setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, barulah turunlah perintah sholat 5 waktu, ya. Masya Allah, ini orang yang mengorbankan hartanya, jiwanya, ya. Kalau dibilang zaman sekarang ini ada istilahnya sosialita lah, kalau dibilang, ya. Orang ya pengusaha sukses, kaya raya, yang itu mengorbankan hartanya, malah hidupnya sederhana, ya. Malah kata istri Rasulullah Khadijah, kalaulah ya Rasul tulang-tulangku berguna untuk Islam, ya lah ambillah Rasul, ya. Ya untuk apa? Untuk kejayaan Islam, untuk perjuangan Islam, sampai segitunya luar biasa. Ya. Inilah bagaimana ya Rasulullah SAW itu menjadikan Islam sebagai satu-satunya poros kehidupan. Kalau misalnya kita ya udah umur 40, ya kekayaan dari perdagangan sudah luar biasa, miliarder, mau apa lagi coba? Ya. Kalau bukan karena perintah dari Allah, ya ngapain capek-capek, ya.
bagusan udah rekrut karyawan, kembangkan bisnis. Tapi Allah mengatakan pasda bima tu'maru a'rid anil musyrikin. Ya, sampaikanlah kepada siapa? Orang-orang musyrik. Ya. Nah, itu yang menjadi landasan seperti itu. Ahmad telah meriwayatkan dengan isnad yang perawinya terpercaya. Sekarang Utsman Al-Jari yang dipercaya Ibnu Hibban. Dalam makanan lainnya Ibnu Abbas tentang firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw ya'tuluka aw tukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap, memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi kalau misalnya kita lihat jamaah sekalian, bagaimana ketika Rasulullah SAW hijrah itu ya, di Gua Hiro itu kan Allah itu kan mewahyukan ya, kepada laba-laba ya, burung merpati di situ untuk apa? Membuat sarang. Ya. Jadi Allah juga mewahyukan kepada lebah ya. Dalam artian ini ada manfaatnya di madu kalau kita buka surah An-Nahl ya. Ini jadi Allah mewahyukan kepada mereka untuk membuat sarang supaya mengecoh siapa? Orang kafir Quraisy. Ya, di Gua Hiro bukan Gua Hiro ya. Jadi di gua waktu Rasulullah SAW itu hijrah. Jadi kalau misalnya seorang laba-laba itu sampai di situ lamanya, ada burung merpati di situ ya, otomatis kalau secara akal sehat kita tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk membuat sarang di situ. Ia berkata, orang-orang Quraisy bermusyawarah pada satu malam di Mekah. Sebagian dari mereka jika datang waktu pagi maka ikatlah ia dengan tali yang kokoh, yang mereka maksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi berkata bunuhlah ia, sebagian lagi berkata usirlah dia. Ibnu Ishaq dalam kitab syarahnya berkata, maka orang Quraisy merasa khawatir dengan keluarnya Rasul, nyusul sahabat-sahabatnya ke Madinah. Kemudian berkumpullah para pembesar Quraisy di Darun Nadwah. Mereka bermusyawarah tentang apa yang harus dilakukan terhadap Rasul. Kemudian ada yang berkata, tahanlah dalam jeruji besi. Kemudian lagi mengatakan, kita usir mereka dari tengah-tengah kita. Nabi Jalal berkata, demi Allah, aku punya pendapat tentangnya. Aku tidak melihat kalian menyampaikan sebelum ini. Mereka berkata, aku berpendapat itu, wahai Abul Al-Hakam. Ya, berkata, aku berpendapat kita harus mengambil sikap setiap kabilah, seorang pemuda yang kuat, terpandang, dimuliakan di antara kita. Mending kita berikan setiap pemuda itu pedang yang tajam, lalu mereka pergi kepadanya. Hingga mereka memukulnya dengan sekali pukulan seorang laki-laki. Kemudian berkata, mereka pun berhasil membunuhnya. Akhirnya kami pun bisa tenang darinya. Jadi orang yang pamannya Rasul saja sampai segininya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi inilah sikap kita sebagai seorang muslim ya. Dalam artian ya, ini menjadi pembelajaran bagi kita ya. Jadi walaupun satu nasab misalnya, walaupun kekerabatan, memang iman itu tidak dapat diwarisi ya. Walaupun orang tuanya kafir misalnya, anaknya beriman, ini pamannya kafir, ponakannya beriman, malah membuat hal-hal yang itu sampai-sampai ingin membunuh Rasulullah dengan sangat keji dan kejam ya. Kalau istilah satu lawan satu bisa dilawan. Ini kalau sudah sampai belasan, puluhan, siapa yang melawan, Pak? Ahli bela diri dari manapun, kalau sudah belasan orang ya itu lari, Pak. Bukan malah melawan ya. Melawan aja mati konyol gitu ya. Makanya kalau orang belajar bela diri itu bukan untuk akhirnya tuh bukan untuk menjadi jagoan. Kalau udah dikepung orang bukan melawan. Ya Pak, keluarkan jurus kuda-kuda misalnya. Tapi malah lari, disuruh lari ya. Bukan disuruh melawan seperti itu. Jadi di antara para sahabat ada yang bersabar meski harus dibunuh seperti Sumayyah dan Ummu Amar ya. Ia berkata wanita yang pertama syahid dalam Islam ya. Sengaja dibunuh ya, dan syahid dalam Islam. Kenapa dibunuh ya tadi, Pak? Nggak punya backingan, nggak punya yang bela. Bekas budak ya, Sumayyah ini kan bekas mantan budak, dibebaskan, malah dia meluk Islam. Ya sudahlah. Masih kalau misalnya
masih jadi mantan budak aja masih melayani pembesar-pembesar Quraisy, ya. Membuatkan minuman, makanan dan sebagainya. Apalagi ini berislam, Pak. Istilahnya ini kalau kita di perusahaan ini Sumaya ini istilahnya, mohon maaf nih ya, bukan merendahkan, ini orang-orang yang menyediakan makan minuman untuk misalnya owner perusahaannya, direksi, direktur, malah dia masuk Islam ya. Nah ini maka ya tidak ada yang belanya, sudah langsung seperti itu. Juga terdapat sikap-sikap Rasulullah dan para sahabat tentang menentang kaum musyrik. Mereka telah menampakkan keteguhan yang menjadikan mereka sebagai orang-orang konsisten. Di antaranya hadis diriwayatkan oleh Bukhari At-Tariq Al-Kabir dari Musa bin Uqbah. Dia berkata, aku telah dikabari oleh Uqail bin Abi Thalib. Dia berkata, suatu ketika Quraisy mendatangi Abu Thalib, mereka berkata, sungguh keponakanmu ini telah menyakiti kami di tempat kami berkumpul. Abu Thalib berkata, wahai Uqail, bawalah Muhammad kemari. Maka Uqail pun pergi menemui Rasul. Dia minta beliau agar keluar dari rumah kecilnya. Maka Uqail pun datang bawa Nabi di tengah hari pada saat terik matahari panas sekali. Maka beliau pun mencari tempat yang teduh untuk berjalan di bawah naungannya. Karena sangat panasnya terik matahari, ketika beliau tiba menemui mereka di rumah Abu Thalib berkata kepada beliau, sungguh anak-anak pamanmu ini menduga bahwa engkau telah menyakiti mereka di tempat mereka berkumpul dan tempat ibadah mereka. Maka berhentilah dari menyakiti mereka. Kemudian beliau melihat ke langit dan berkata, apakah kalian melihat matahari itu? Aku tidak mampu menolaknya dari kalian jika ada percikan api yang keluar darinya. Abu Thalib berkata, demi Allah, kami tidak akan mendustakan keponakanku selamanya. Maka kembalilah kalian semua. Ini pembelaan yang sangat luar biasa. Ada lagi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Sa'id bin Mu'adz pernah pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Abdullah berkata, Sa'id bin Mu'adz beristirahatlah di rumah Umayyah bin Khalaf, yakni Abi Safwan. Umayyah berkata kepada Sa'ad, tunggulah hingga tiba tengah hari dan manusia lengah, mereka pergilah dan tawablah. Ketika saat sedang tawab, tiba-tiba datanglah Abu Jahal seraya berkata, siapa orang sedang tawab di Ka'bah ini? Sa'ad berkata, aku adalah Sa'ad. Abu Jahal berkata, engkau bisa tawab di Ka'bah dengan aman, padahal engkau telah melindungi Muhammad dan para sahabatnya. Sa'ad berkata, benar. Kemudian mereka bertengkar, maka Umayyah berkata kepada Sa'ad, janganlah mengeraskan suaramu kepada Abu Hakam, karena ia adalah pemimpin penduduk lembah ini Mekah. Kemudian Sa'ad berkata, jika engkau menghalangiku tawaf di Baitullah, maka aku akan memutuskan jalur perdaganganmu di Syam. Kemudian Umayyah berkata lagi kepada Sa'ad, janganlah mengeraskan suaramu. Umayyah menahan suara Sa'ad. Maka Sa'ad pun marah dan berkata, lepaskan aku, sungguhnya aku telah mendengar Muhammad SAW bermaksud membunuhmu. Umayyah berkata, akan membunuhku. Sa'ad berkata, ya benar. Umayyah berkata, demi Allah, Muhammad SAW tidak pernah berdusta jika berbicara. Jadi ini bagaimana mereka ya takut ketika jalur perdagangannya terputus. Ya juga pertama sekali perang Badar itu ya juga karena sebenarnya Rasulullah SAW itu ya melakukan manuver-manuver politik di mana beliau menyiapkan pasukan-pasukan kecil ya untuk berpatroli di wilayah-wilayah Madinah ya yang kita kenal itu ya daerahnya Rasulullah SAW ketika hijrah Yasrib ya. Nah jadi bertemu dengan orang kafir Quraisy ya tentang bagi mereka yang sering lewat ke daerah tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Ia berkata ketika berita diutusnya Nabi telah sampai kepada Abu Zar, maka ia pergi mencari Nabi hingga masuk menemui Nabi SAW. Dan masuk bersama Nabi, kemudian mendengar dari perkataan Nabi SAW dan masuk Islam di tempat itu. Dan Nabi SAW berkata kepadanya, irji ila qaumika fa'akhbirhum hatta ya'tiyaka amri. Wahai Abu Zar, kembalilah kepada kaummu, kabarkanlah kepada mereka tentangku hingga datang perintah kepadamu. Abu Zar berkata, demi Allah yang menggenggam jiwaku,
Aku akan meneriakkan syahadatain di tengah-tengah mereka. Maka keluarlah Abu Dzar hingga datang ke masjid berteriak dengan suara yang paling keras. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian orang-orang berdiri memukulinya hingga membuatnya tergeletak. Datanglah Abbas membalikkan tubuhnya berkata, celakalah kalian. Maka kalian tidak mengetahui bahwa ia berasal dari Bani Ghifar. Dan jalan perdagangan kalian menuju Syam melewati Ghifar. Dan Abbas menyelamatkannya dari mereka. Keesokan harinya Abu Dzar mengulangi lagi perbuatannya. Hingga mereka memukulinya menyerang lagi. Dan datang Abbas dan mengembalikan wajahnya. Kemudian menyelamatkannya. Ini sebenarnya Abu Dzar ini tidak disuruh Rasul untuk mengucapkan syahadatain ya. Di Ka'bah ya kalau di sini ya. Tapi karena datang ke masjid berteriak dengan suara yang keras, ya. Jadi sebenarnya ini kemauan Abu Dzar sendiri dan didiamkan oleh Rasul. Berarti Rasulullah ya tidak mengharamkan perbuatan itu. Sama ketika ada orang buta yang masuk Islam, dia mendengar istrinya selalu menjelekkan Rasulullah. Tak tahan dia mendengar Rasulullah selalu diejek, dihina. Maka diambilnya tulang unta, ya, dipukul ke kepala istrinya, meninggal istrinya. Maka Rasulullah mendiamkan hal itu. Inilah bentuk konsekuensi dari keimanan jamaah sekalian. Ya mungkin sampai di sini. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Al-Pakar. Ya, waktu kita ada sekitar 15 menit lagi untuk kita tanya jawab dan saling berdiskusi. Baik. Syukurnya Ustaz ya. Ya, Bapak yang punya kitab halaman 160 sampai 167 ya. Tentang apa ya? Mendustakan. Yang mau bertanya ya kita persilakan. Kita punya waktu lebih kurang 15 menit lagi. 167. Assalamualaikum Ustaz. Ya Pak, salam. Ya, berarti nanya sini Ustaz. Berarti yang apa? Wanita yang sahid pertama dalam Islam berarti Sumayyah Ustaz ya? Iya, Pak. Sumayyah atau Ummu Amar. Apa panggilannya ya? Iya, Ummu Amar kan Ammar bin Yasir anaknya. Oh, Sumayyah ya. Sumayyah atau Ummu Amar. Wanita pertama yang sahid ya. Ya Ustaz. Jadi kan karena nggak ada yang backing ya Pak. Bekas budak coba lah ya. Dibebaskan istilah jadi beliau ini kan sebagai salah satu ini ya penyedia makanan, membantulah pembesar-pembesar Quraisy di Darun Nadwah, kok istilahnya tempat parlemennya mereka untuk berdiskusi ya, istilahnya kalau bahasa ininya sebuah tempat mereka untuk memutuskan resolusi tentang bagaimana Quraisy ke depannya kan di Darun Nadwah, tempat mereka sering berdiskusi. Makanya ketika Umar belum masuk Islam, ketika yang lain saling main judi ya, main perempuan, mabuk-mabukan, Umar bin Khattab itu walaupun belum muslim dia sebelumnya, tapi dia selalu mengikuti ayahnya ke Darun Nadwah. Ya itu tadi ya, luar biasanya nih bagaimana beliau membangun istilahnya itu kepercayaan dirinya dan juga informasi tentang bagaimana menjadi pemimpin ya. Dari situ kan salah satu contohnya seperti itu. Ya, Ustaz, ini ada apa pertanyaan dari apa nih Bang Reja nih. Saya baca Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Ada piacet bagaimana metode Nabi SAW dalam meraih kekuasaannya. Jadi sebenarnya Rasulullah Muhammad SAW itu ya, beliau itu ya hijrah tadi, sebelum hijrah beliau datang ke kabilah-kabilah menawarkan Islam. Ya, ada yang melempari batu, ada yang mengusir, ada yang kabilah mengatakan ya berikan ya nggak apa-apa kamu jadi pemimpin kami, tapi kalau nanti kamu meninggal ya kekuasaan itu balik kepada kami. Maka Rasulullah mengatakan kekuasaan itu milik Allah. Maka Rasulullah tidak aja jadi. Sebenarnya kan ini kan bagaimana Rasulullah hijrah ke Yasrib itu kan wahyu dari Allah. Ya, bagaimana Rasul ya meraih kekuasaan itu, bagaimana umat percaya, pembesar-pembesar yaitu diutusnya
Mus'ab bin Umair. Ya. Mus'ab bin Umair apa? Untuk mendakwakan Islam di Yasrib. Makanya kan sholat Jumat itu di sholat Jumat. Kenapa? Karena mereka melihat Yahudi itu melakukan ibadah pada hari Sabtu. Nasrani pada hari Ahad. Kalau umat Islam ya hari Jumat. Seperti itu. Bagaimana mereka kuasa mendekatkan, menawarkan Islam kepada mereka dengan lemah lembut ya. Karena kan kaum Aus dan Khazraj ini kan sudah berperang selama ratusan tahun. Satu suku tapi hobinya perang terus ya. Satu tempat itu selama ratusan tahun. Maka ketika Rasulullah datang, ya mereka mengakui kebenaran Islam, ya tidak terjadi perang lagi. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah mengajak kepada mereka tentang Islam. Maka ketika terjadi Baiat Aqobah itu ya. Pertama baiat kepada Islam, kedua baiat mengangkat Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Itu kan sampai-sampai pamannya Rasul itu mengatakan, apakah kalian tahu apa yang dilakukan? Apakah kalian tahu bahwasannya kalian telah membela Muhammad dan kalian harus melindungi Rasul ya. Ini konsekuensi besar ini. Dan mereka menyetujui itu. Ya. Bukan karena mereka ingin harta. Malah ketika mendapatkan jizyah, ya, harta rampasan perang, itu Rasulullah tidak membagikan kepada orang dari Yasrib, tapi hanya beberapa sor saja yang mendapat bagian. Karena berapa orang miskin? Ya, makanya datanglah provokator Ubay bin Salul, ya. Karena kenapa dikatakan Ubay bin Salul sebenarnya udah mau jadi berkuasa. Ya, sebelum Rasulullah hijrah sebentar lagi dia mau berkuasa ini. Tapi karena datangnya Rasul, ya nggak jadi lagi berkuasa. Maka dikatakan itulah Muhammad ya telah melebihkan kaumnya. Padahal Rasul katakan, ya aku ini adalah milik kalian. Dalam artian ya Rasulullah tidak akan hijrah lagi ke Mekah. Kenapa? Karena penduduk Mekah sendiri mengusir beliau. Ya makanya kan kubur Rasulullah kan di Madinah, bukan di Mekah. Karena itu tadi mengusir Rasul ya, mau membunuh Rasul, sedangkan kalian mau menerima. Ya. Makanya itu suatu hal yang luar biasa seperti itu. Banyak manuver-manuver yang dilakukan. Ya bukan hanya, maka dari segi diplomatis mengajak kepada Islam, ya, menjadikan Islam sebagai peranata kehidupan, menjadi aturan-aturan. Kalau secara peradaban kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan Persia dan Romawi dalam artian peradaban tempat ya, bangunan-bangunan, tapi secara pemikiran, secara ide luar biasa ya. Mana ada orang, kalau kita lihat ya, tahun 500-an, tahun 600-an itu yang melirik Mekah Madinah nggak ada. Yang melirik Mekah itu nggak ada. Ya. Yang melirik Mekah itu nggak ada. Persia dan Romawi, orang pun nggak mau ke situ. Apa yang mau diharapkan dari kota Mekah itu? Kok isyarat diharapkan sekarang kan Saudi. Apa yang diharapkan dari situ? Tanahnya tandus, panas sampai 50 derajat. Ya, susah air. Tapi kan luar biasa sekarang kan. Walaupun daerahnya panas, tempat penghasil apa? Petroleum ya, penghasil minyak ya, itu yang luar biasa ya. Bahwasanya Allah telah meridhoi Mekah tadi ya sebagai kiblatnya umat Islam, sebagai tempat yang panas seperti itu. Di dalamnya ada petroleum, ada minyak mentah yang sangat luar biasa jumlahnya. Seperti itu Pak. Jadi pertama seperti itu, mengajak kepada Islam ya pasti ya dengan cara mendatangi pembesar-pembesar mereka dengan argumen, bukan dengan cara kekerasan argumen. Maka dalam Islam itu ya kita sampaikan secara ahsan dengan argumen. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau kita diskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, dipersilakan. Jadi sebelum meraih kekuasaan tadi, ya, maka harus disiapkan juga masyarakatnya Pak. Masyarakatnya, individunya, tidak langsung ujub-ujub penerapan Islam. Orang terkejut, masyarakatnya belum disiapkan. Siapkan masyarakatnya dulu. Kalau masyarakatnya nggak siap, tiba-tiba di penerapan Islam ya ketakutan, bingung kan?
Maka disiapkan masyarakatnya dulu, pemikirannya, perasaannya kepada Islam, baru aturannya. Enggak ujub-ujub Islam. Maka kan Al-Quran itu kan ya turun secara bertahap, berangsur-angsur, supaya ada pembelajaran. Kalau tiba-tiba langsung 30 juz, terkejut Pak. Contoh misalnya ya, Khomar. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke Jerman ini ya, bukan jejer Kauman, bukan daerah Jogja, tapi Jerman itu ya Jerman, Eropa. Itu minuman keras itu menjadi hal yang lumrah, lebih murah dibandingkan air mineral. Karena setiap hari mereka minum, sampai-sampai mereka mengatakan minuman yang terbaik itu dari negara Rusia atau mana. Itu minuman keras itu saya lupa ya. Tapi kan Rasulullah tidak langsung haram khamar. Enggak. Rasulullah mengatakan khamar itu ada manfaatnya tapi lebih banyak mudaratnya. Ya. Nah itu tadi kan. Nah, barulah sampai kepada Allah ya, mengharamkan khamar ya. Itu adalah perbuatan setan keji ya. Maka kota-kota Mekah itu ya, itu sampai banjir ya. Madinah itu banjir kenapa? Karena Allah mengharamkan khamar. Yang biasa itu mereka menjual belikan khamar. Sampai-sampai banjir dengan apa? Dengan khamar. Maka kan sekarang kalau dikatakan kembali ke rahayu, ada juga gerakan-gerakan bangsa Arab kembali kepada masa jahiliyah, Pak. Nah, ya. Kita pun ada ya. Karena agama Islam ini bukan agama bangsa Arab. Agama yang diturunkan Allah kepada siapa? Seluruh manusia. Bukan kepada hanya bangsa Arab. Bukan ajaran dari Arab. Karena Arab sendiri menolak. Ya, Arab sendiri aja mau membunuh ya. Kenapa? Nggak sesuai dengan kebiasaan. Ya Rasulullah mengharamkan khamar, Rasulullah mengharamkan menyembah patung, Rasulullah mengharamkan membunuh anak perempuan. Itu kebiasaan mereka. Rasulullah mengharamkan mengundi nasib dengan panah. Ya, mereka mengharamkan itu, Islam mengharamkan itu, dan mereka tidak terima dengan ajaran itu. Bapak Ibu sekalian, ada yang mau kita diskusikan lagi? Kayaknya cukup ya. Lagi. Iya Pak. Oke, waktu sudah sedikit lagi, tinggal 5 menit lagi. Mungkin kita tutup sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita sambung kembali di besok ya, Selasa besok ya. Dengan kitab yang berbeda. Silakan Ustaz, ditutup Ustaz. Kita tutup dengan bacakan istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majlis. Subhanakallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Ila liqa ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jasa kalian Ustaz atas ilmu waktu dan materi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu melindungi Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga bapak-bapak yang hadir di sini ya, kita sama-sama diberikan Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Yang masih punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar ya, dan mungkin anaknya ikut tes PNS ataupun tes apapun semoga cepat lulus ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan kebarokan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, kita tutup ya dan membaca hamdalah alhamdulillahil alamin dan juga doa akibat majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Ustaz. Oke yo. Sampai jumpa besok ya bersama Ustaz Musa ya. Kita tutup yo. Salam sukses. Allahu Akbar.